Jadi kita belajar aliran daya nanti misalnya dari sumber, dari apa namanya, kalau di sini ini sumbernya, nanti menuju ke beban. Nah, nanti kita analisis nih. Nah, kita mulai dari yang paling sederhana. Ya. Jadi nanti kita akan menghitung tegangan nanti di sini. Nanti hasilnya akan dapat tegangannya berapa, arusnya berapa, ya, delta P-nya berapa, sama rugi-rugi. Ya, saya nggak tahu kalau lebih ininya apa, lebih sebenarnya lebih bagusnya Anda pakai laptopnya dibuka ini, terus sama HP gitu ya, dua ya, gimana ya bagusnya? Jadi untuk belajar langsungnya itu gimana ya? Jadi mestinya atau pakai dua monitor, satunya isi ini apa namanya Excel-nya, satunya ininya Zoom-nya. Jadi studi aliran daya itu, nah ini pertama tegangannya ya, terutama nanti tegangannya ya, harus aliran beda dan rugi-rugi. Nah, nanti ini ada namanya perhitungan dayanya, ada namanya iterasi. Apa itu iterasi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan. Iterasi itu pengulangan perhitungan ya, untuk mencari pendekatannya, nanti akan dicari untuk mendekati nilai akurasi yang dipilih ini nanti ya. Jadi seberapa yang dipilih. Ada yang bertanya, kenapa pakai iterasi? Diulang, enggak sekali aja. Jadi gini, Anda menghitung dulu pakai rumus yang pertama, kemudian hasilnya itu masukin lagi, diulang lagi hitungnya dari awal, hasilnya diulang lagi, terus diulang. Itu sampai ketemu selisihnya itu di bawah nilai akurasi. Paham ya? Nah ini contoh aliran daya, ini yang DC dulu ya. Nanti ada DC, ada AC. Nah, untuk load flow ini itu ada beberapa analisis Gauss-Seidel, Newton-Raphson, dan nah ini tiga ini apa namanya yang sering digunakan. Metode aliran dayanya pakai Gauss-Seidel, Newton-Raphson, dan Paz-de-Koppel namanya. Nah, kenapa iterasi? Ada yang bertanya seperti itu, ya iterasi dipakai. Ya, karena ini nanti namanya adalah sistemnya non-linear. Tahu linear dan non-linear? Kalau linear tuh garisnya garis lurus. Ya. Jadi ini linear ini. Ini linear namanya. Nah, mungkin bisa dilihat ya. Ini. Ini non linear tuh bisa nggak jelas ininya. Bisa gini, bisa macam-macam. Nih. Seperti itu. Ini non linear, yang linear ini atau lurus dia. Ya, pokoknya yang penting
dia garis lurus entah bentuk sudut atau apa. Itu namanya linear. Linear tuh ininya adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Itu ya. Mudah-mudahan paham ini. Jadi misalnya Y sama dengan 2X gitu ya. Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. Nah, seperti itu. Apa 2X tambah 1 boleh 2X tambah 3, 2X tambah 0. Itu namanya persamaan linear. Linear. Di matematika mestinya dapat. Nah, linear. Kalau kita masukkan kalau kita masukkan X-nya berapa? X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 2 kali 1, 2. Ya, kalau kita masukkan 2 misalnya jadi 4, 3 jadi 6, 4 jadi 8. Nah, nanti kalau digambar, dia akan menjadi garis lurus. Ya, kalau digambar ya. Nah, nanti dia jadi 2, di sini mulainya di 2, ini 0. Kalau X-nya 1, Y-nya menjadi 2. Nah, di sini dia 2, 4, 6, 8, terus dan seterusnya. Tapi, kalau yang namanya non-linear, itu bisa terdiri dari 2 atau lebih variabelnya XY misalnya atau XYZ gitu, dan misalnya kuadrat yang seperti itu ya, log gitu ya, ln, nah seperti itu, sin, cos, sin tangan dan sebagainya. Nah, kalau ini misalnya Y sama dengan 2X kuadrat, nah kalau X-nya 1, Y-nya 2 kali 1 kuadrat 2. Nah, 2 kali 2 kuadrat, 2 kali 4, berapa namanya? 2 kali 4, 8. Nah, terus dan seterusnya ya, 2 kali 9, 18. Nah, jadi bentuknya tidak akan lurus dia. Ya, nanti bentuknya akan seperti ini. Ya, bentuknya akan seperti inilah. Ya, bentuknya nanti akan seperti ini. Kurang lebihnya. Paham ya? Satu jawab ya, paham ya? Paham, Pak, paham. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, makanya untuk penyelesaian yang non linear itu harus pakai iterasi, nilai pendekatan. Tidak mungkin kita dapat nilai ininya eksak sekali gitu ya. Pasti ada ininya. Misalnya perbedaannya kayak ini 0,0001 berapa ya gitu ya bedanya. Jadi nggak persis dapatnya di ini karena dia nggak benar-benar nilainya gitu. Mungkin 1-2 mungkin bisa pas, tapi secara umum ininya akan tidak sama. Makanya dia harus pakai iterasi, diulang, nanti sampai istilahnya konvergen. Konvergen itu artinya selisih antara ini dan ini akurasinya. Nah, ini dilihat 1E-6. Jadi ini sudah di bawahnya. Min 7. Nah, berarti kan sudah di bawahnya. Kalau min 5 masih di atasnya. Masih belum. Kita harus ulang. Nah, kita mulai ya. Nah, ini sistemnya pakai namanya PU ini ya, PU per unit. PU itu per unit, bisa dicatat PU itu per unit. Nah, pakai namanya base.
tegangan base, V base, daya base-nya, arus base, dan R base. Nanti bisa dicek sana. Itu di ini Anda bisa mengubah ini, tapi ininya sudah Anda bisa diubah ya. Di nanti ini adalah perhitungannya. Sedangkan ini masukan. Jadi kalau Anda ingin memasukkan cukup diganti yang hijau-hijau ini ya. Ya di program Anda. Jadi tinggal ganti yang hijau. Angkanya berapa? Ya. Nah, contoh seperti ini. Ini sebuah sistem. Ingin tahu arusnya berapa, delta P berapa, rugi dayanya berapa, tegangan R-nya berapa. Nah, ini sumbernya dan ini salurannya. Nah, ini saluran. Ya, ini sumbernya, ini tanah panahnya, salurannya. Seumpamanya tegangannya adalah 20 kV. Daya di sini 120. Dan karena kabel ini ya, kabel, kemarin kan Anda sudah belajar bagaimana menghitung R, tahanan, ini, tahanan penghantar. Nah, umpamanya seperti ini contohnya. Nah, jadi kita pakai P-base dulu. P-base-nya kalau misalnya 20 kV pakai 20. Ya. Kemudian tegangan ininya pakai 100. Ya. Nah, sehingga nanti R-base-nya diketahui. Jadi kita yang menentukan ya, P-base itu terserah Anda berapa. Tapi untuk memudahkan perhitungan, kalau dia jaringan 20 kV, langsung aja 20 pakai. Misalnya nanti tegangannya 19, ya tetap 20 pakai. Kalau Anda pakai 19, boleh juga. Nah, cuman nanti perhitungannya bisa lebih ruwet. Ya. Standarnya 20 berarti 20. Nah, P-base-nya 100. Nah, kita lihat sini. P-nya berapa? Oh, 120 ya, 100. Kalau ininya misalnya besar, P-nya berapa kW, ya bisa diubah ini. 200, ya tergantung. Nah, umumnya yang standar ini ya. Nah, jadi I-base itu adalah apa? P-base dibagi ini ya. Jadi ini dibagi ini. Dapat 5. Kemudian R-base dari mana dapat? Ya. Ini bisa P kuadrat per P. Ya. Ya, dari sini ya. Ini. Saya sudah buat rumusnya di sini. I-base, P-base per P-base. R-base, P kuadrat base per P-base. Kalau ada yang bertanya bisa di chatting atau bisa langsung ya. Langsung, Pak, belum paham. Silakan langsung biar kita cepat ya. Kemudian sudah dapat parameter yang kita tentukan. Nah, kita menentukan nih sistemnya pakai P-base 20 dan 100. Nah, ini kita masukkan ke data di jaringan distribusi dan beban ini. Ya. Ternyata tegangannya 20. Berarti nanti sistemnya 1. Nah, kita buat memang sengaja biar PU-nya 1 gitu ya. Nah, P beban berapa? 120 tadi ya. Di gambarnya 120 ini ya. 120 sehingga menjadi dibagi 100 menjadi 1,2.
Ya. Kemudian 30 ohm. Berarti dia 30 bagi 4.000 menjadi 0,0075 PU per unit. Ya, diingat ya. PU itu per unit. Sudah? Nah, ini kita harus sudah setting. Kemudian akurasinya kita maunya akurasinya berapa? Sampai berapa? Sampai berapa nol di belakang koma. Nah, kan ini, kalau ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tulisnya 1E-6. Bisa begitu ya? Atau 0,00001. Silakan mau lebih dari nanti di soal saya nanti kenapa sekarang ini nanti kemungkinan ini akan di ujiannya. Nah, nanti akan diberikan sistem, silakan Anda menghitungnya lebih detail lagi. Yang ini misalnya 0,0005 gitu misalnya gininya soalnya. Nah, ini akan berbeda nanti. Nah, untuk sekarang 0,001. Sehingga kita mulai iterasinya. Ini namanya iterasinya, aliran daya. Pertama, tegangan PR. Tegangannya adalah 1 PU. Ya, ini semua 1 PU. Terus I beban, nah berapa? Harus bebannya dari mana? Ya, dari mana? Ini bisa kita lihat di sini. Nah, I beban, V, ini, P beban dalam PU ke PR ini. Ya, nah, untuk karena ini 1, I salurannya sama. Kan 1 aja, nah ada yang lain ya. Jadi, I beban, arus beban sama dengan arus saluran. Ya, sudah. Kemudian kita cari perhitungan. Ini bisa dilihat di sini. Nah, dihitung sekarang. Ya, ini VR ditambah kan kali ini R, P kali R. Sorry, I kali R. I kali R sama dengan V. Ya. Nah, ternyata hasilnya adalah sekian. Nah, sehingga masih ada selisih. Ya. Nah, selisihnya mestinya kan VS-nya adalah 1, tapi kita dapat 1,009. Kita lihat selisihnya 0,09. Ya, jadi ini dibandingkan V ini dengan ini. Selisihnya 0,09. Berarti kita lihat, kita pingin akurasinya tinggi ini 0, sampai 6. Sedangkan ini baru ini. Berarti perhitungan kita belum memenuhi. Ya. Jadi istilahnya belum konvergen. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke iterasi kedua. Diulang lagi perhitungannya. Nah, ini sekarang kita pakai ada selisih sekian, berarti VR sekian ini, selisihnya ini, berarti ini dikurangi ini. Nah, seperti itu ya. Jadi nilai PR itu ini. Kemudian I beban,
I beban juga gitu. Nah, I beban, P ini kali ini. P dibagi V. Dapat I. Ya. Kemudian ini juga sama, karena satu saluran. Nah, kemudian kita hitung lagi, sama seperti tadi, dihitung. Ini ditambah ini kali ini. Nah, VS hitungnya sekian. Kita cari selisihnya, kita lihat. Oh, masih ternyata minus 5. Masih belum memenuhi ini. Belum memenuhi. Kita ulang iterasinya lagi. Ya, kita ulang iterasinya lagi. Sama seperti tadi. Ya, ini dikurangi ini. Sama dengan ini. Ya, jadi bisa dilihat. Ya, ini kurang ini. Kemudian dihitung lagi, I beban sama dengan I saluran, sama dengan ini, sehingga selisihnya ternyata minus 7. Nah, berarti sudah di bawah ini. Mestinya harusnya sama atau di bawah nilai ini. Ya, sehingga kita sudah dapatkan nilainya. Ya, karena selisihnya sudah gini, berarti ini semua bisa kita pakai. Jadi PR-nya, I beban, I saluran. Ya. Nah, ini hasilnya ini semua ya. PR, semua dalam PU per unit. Semua dalam per unit ini. 0,9909183. Nah, ini nggak boleh dibulatkan dari awal ya. Nanti terakhir sekali kalau cuman berapa angka di belakang koma diminta baru. Tapi kalau studi aliran daya dia tetap nanti dipakai karena sangat berarti sekali. Sedikit aja ininya beda, nanti hasilnya bisa beda jauh. Apalagi iterasinya bisa sampai berapa 1000 iterasi gitu ya. Kalau ini nanti itu kalau dibulatkan dari awal terus bulat, terakhirnya jauh sekali bisa. Ya, ini semua PR ini dalam PU. Nah, ini kita ubah hasilnya menjadi bukan PU lagi, sudah kilovolt ampere. Nah, dikalikan base-nya. Jadi ini kali P base-nya nanti akan didapat nih 19. Kemudian I saluran sama juga. Ini I salurannya kali I base. Ya, delta P. Nah, bedanya ya delta P ya. Berapa bedanya? I saluran kali R-nya ya. Jadi delta P berapa nanti drop tegangannya itu panjang salurannya ini berapa sehingga dapat tahanannya berapa, tahanannya sekian kalikan ininya arusnya ya. Ini dalam PU dulu ya. Ini sudah dikalikan ininya PU-nya. Kemudian P rugi sama. P rugi adalah I kuadrat R. Ya. Nah, begitu ya. Nah, ini sekarang salurannya kita tambah.
Nah, ini dari sumber, nanti jaringannya kan bisa terpecah kemana, pecah kemana. Ini misalnya di sini ya, ini ke Ubung, ini kemana, ini ke Dalung, ini ke Kerobokan, kemana gitu misalnya ya. Misalnya, ini yang sederhana dulu. Sama. Nah, PBase-nya ini PBase juga tegangan base ini. Kita sudah tentukan, akurasinya juga kita sudah tentukan. Nah, sekarang tegangan di salurannya misalnya 20. Nah, kemudian bebannya kan belum tentu sama di tiap tiap sektor ini, tiap titik ini. Ya, tidak akan sama. Jadi misalnya di satu 120 kW, yang kedua 160, yang ketiga 80, kemudian 90, 110. Sehingga totalnya nantinya mestinya yang totalnya adalah 560 kW. Nah, ini kita ubah ke beban. Sama, PU. Kita ubah. Kemudian R-nya. Ya, R-nya kan panjang ininya kan belum tentu sama. Sehingga panjang kabelnya tiap ini belum tentu sama. Sini ke sini ke sini sini belum tentu sama, sehingga ini umpamanya ini 30. Ini semua contoh saja ya. Umpamanya dapat sekian ohm, sekian ohm, sekian ohm. Ya. Nanti di soal nanti pertanyaannya belum tentu dikasihkan ohm, tapi kabel yang digunakan adalah sekian ohm per kilometer. Nah, terus panjang jaringannya ini, panjang saluran 1 ini, 2 ini, sekian. Sehingga Anda harus mencari R-nya sendiri. Ya. Bebannya juga, nanti bebannya belum tentu ditentukan langsung ini, plug seperti itu. Tapi bisa saja di sini ada beban A, B, C, D, silakan dijumlahkan, seperti itu. Ya, jadi sama perhitungannya. Jadi I beban nih, jadi sama. Nah, kita mulainya dari mana menghitungnya? Adalah dari belakang sini ya, dari ujung dulu, ujung terus sini dapat berapa sampai nanti saluran 1 ini ya. Ya, nanti akan tahu kenapa dari ujung. Nah, I beban nih. I bebannya, P beban dibagi apa? Ini V-nya. Jadi 1,1 bagi 1 hasilnya 1. Nah, I beban di sini sama dengan I saluran di sini. Jadi dia akan sama 1,1. Paham ya? Jadi I saluran 5 sama dengan I beban 5. Mudah-mudahan Anda nontonnya pakai laptop sehingga besar ya, bisa kelihatan. Yang pakai HP mungkin agak ini ya, kesulitan ya. Nah, kemudian kita lanjut ke di titik 4 ya. Di 4. Nah, titik 4-nya, nah bisa dilihat sini. Ya. Tegangan di 4 adalah ya, tegangan di 5 ini ditambahkan drop yang ada di sini. Ya. Jadi dropnya berapa? Dropnya adalah I salurannya kali R-nya. R5. Paham ya? Jadi nilai tegangan di 4 ini adalah tegangan di 5 ditambah drop tegangannya nih. Ya.
Karena tegangan di 4 akan lebih besar daripada tegangan di titik 5 ini. Karena ada drop tegangan sebesar I saluran kali R salurannya. Jadi, sekali lagi, tegangan di P4 adalah tegangan di P5 ditambah dengan drop tegangan atau rugi tegangan di saluran 5. Jadi I saluran 5 kali R saluran 5. Sudah? Nah, I beban. Nah, I bebannya sekarang, nah, di sini kan ada P bebannya. P dibagi tegangan. Jadi dayanya 0,9 PU ini dibagi dengan tegangan di sini. Tegangan di P4 ini. Sehingga dapat I beban di sini. I beban, ingat ya, I beban. Nah, I beban. Tapi I beban nanti I salurannya adalah di sini di atas akan berbeda. Ya. Ya. Di sini ada I ke bawah ini. I bebannya I4, sedangkan I salurannya ada di sini. Ya. Jadi jumlah yang ke bawah ini dengan yang di 5 ke 5 ini. Ya. I saluran 4 ini akan terpecah jadi 2, I beban 4 dan I beban 5. Ya, I beban 5 ini sama dengan I saluran 5 ya. Sekali lagi, I4 sini, jadi arus yang lewat sini ini terpecah jadi 2 ya. Arus yang lewat di 4 sama dengan I4 tambah I5. Ya. Itu rangkaian listrik 1. Sudah ya? Nah, sehingga I beban sama dengan I salurannya akan berbeda. Nah, makanya kenapa kita menghitungnya dari belakang dulu ya. Ini nanti ditambahin, tambah. Nanti I-nya terus bertambah. Ya. Dari I5. I3 adalah I saluran 3 adalah I3 beban ditambah I saluran 4 gitu. Atau I saluran 3 adalah I beban 3 tambah I beban 4 tambah I beban 5. Seperti itu. Ini dibagi 3 dia. Demikian juga yang 2 dan 1. Makanya ini hasilnya ini seperti ini. Jadi untuk P4-nya seperti itu, P3-nya sama. Ya. P3-nya sekali lagi ya P4-nya ditambah tegangan ini. Ruginya di sini ya. Sehingga didapat seperti itu. I bebannya juga sama. Nah, terus sama. Jadi V5 di titik 4, di titik 3, titik 2, titik 1. Ya, yang titik 1 sekarang ya. Yang titik 1 sama. Sama. Jadi P2-nya ditambahkan tegangan ini yang dropnya. I saluran 2 di sini dengan R2-nya ya sekian dropnya ditambah tegangan di sini P2 ini, kemudian I bebannya sama nih ya. Jadi ini P bebannya bagi V tegangannya sana dapat I bebannya. Nah, I salurannya menjadi tambah semua itu ya yang tadi. Ya, jadi ini tambah ini semua. Sehingga kalau dihitung, nah PS hitungnya adalah P ini P1 ditambah ini kali nah, ini di R1 ini. R1 kali I1 ini kali P1. Dapat P hitungnya. PS hitung. Sehingga kita lihat selisihnya.
Sedangkan mana dia akurasinya 1E-06. Nah, ini masih jauh ya. Makanya diulang lagi, diulang sehingga sampai 7 kali ternyata baru mendapatkan nilai yang di bawah akurasinya itu. Sehingga ini yang dipakai. Paham ya? Nah, ini dimasukkan nilainya. Ya, jadi P1, P2, P3, P4, P5 ini ya dalam PU, kemudian dalam ini apa kilovolt, I salurannya, rugi-ruginya. Ya, seperti itu. Rugi totalnya ini sekian, ini totalnya ya. Ya, ini semua masukkan nilainya. Sehingga nanti juga perhitungannya seperti tadi ya. Rugi-ruginya bisa dicari. Sehingga nanti kapasitasnya pun bisa. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Paham ya? Jadi bebannya adalah 560. Nah, sebenarnya ini total bebannya, tapi yang kapasitas sumber yang disediakan harus sekian ya. Nah, itu dah. Kenapa harus lebih besar? Ya, itu ada rugi-rugi itu. Tiap saluran rugi, ini rugi. Kemana larinya rugi-rugi itu? Salah satu diantaranya ya, panas ya. Ini konvergen kesalahannya itu ya. Konvergensi kesalahan ini konvergennya. Jadi ini nilainya terus ya sampai 7 baru akhirnya konvergen. Nah, nilai selisih ini ya, selisih ini. Nah, profil tegangannya nih. Nah, ini tegangannya. Tegangan di titik 1, 2, 3, 4, 5. Ah, lihat kan? Tegangannya terjadi drop ya. Ini dalam PU nih semua ya, PU. Nanti kalau diubah dia, nah ini 19 jadi 18,6, 18,3, 17,9, 17,8. Jadi nanti Anda pasti sudah tahu ya. Jadi di sumbernya dikasih tegangan berapa, nanti di ujungnya pasti akan turun. Tidak mungkin sama ya karena ada rugi-rugi. Nah ini. Oke adik-adik, bagian akhir dari materi mata kuliah distribusi itu kita ingin memberikan pembekalan ke adik-adik untuk bisa memperbaiki jaringan. Jadi ada beberapa metode kalau kita ingin memperbaiki kinerja jaringan yang kita lihat dari kualitas tenaga listrik yang kita salurkan dan efisiensi penyaluran. Ya. Nah, salah satu aspek kualitas tenaga listrik yang kita salurkan adalah besarnya tegangan yang diterima oleh beban atau konsumen. Apakah nanti tegangan yang diterima oleh konsumen itu memenuhi persyaratan toleransi? Ya, kalau Anda sudah ketahui, misalkan kita di Indonesia untuk sistem distribusi kita ada toleransi min 10% dan plus 5% dari nilai nominal operasi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kinerja daripada jaringan distribusi nanti akan dilihat dari seberapa besar rugi-rugi yang terjadi dan seberapa besar kita bisa mengurangi
rugi-rugi yang terjadi kalau kita melakukan perbaikan. Nah, mungkin nanti dari tugas akhir daripada adik-adik yang akan mengambil jaringan, beberapa metode perbaikan pada jaringan distribusi bisa adik-adik lakukan melalui teknik-teknik apa ya? Yang pertama misalkan dengan memasang kapasitor bank. Ya, kalau kita pasang sebuah kapasitor bank di sebuah titik, seberapa besar dia bisa memperbaiki jaringan. Ya, kalau itu tidak berhasil, apa yang akan kita lakukan? Ya, mungkin kita akan membutuhkan juga mengganti saluran dalam rangka memperbesar luas penampang jaringan. Kalau luas penampang saluran kita perbesar, tentu nanti tahanan atau impedansi daripada saluran bisa kita perkecil. Oke. Nah, nanti kalau pertimbangannya misalkan ya penggantian saluran atau yang istilah lapangan disebut reconductoring tidak berhasil atau tidak mungkin dilakukan, apa yang bisa lagi kita lakukan? Kita bisa aja mengatur kembali jaringan yang disebut dengan rekonfigurasi. Ya, kita atur lagi titik-titik penyambungan jaringan sehingga dia mampu memperbaiki performa jaringan. Ya. Nah, kalau hal itu juga tidak bisa memperbaiki sepenuhnya kondisi jaringan, ada juga teknik lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan memasang pembangkit di satu titik tambahan, gitu, yang dikenal dengan distributed generation, ya. Nah, itulah yang teknik-teknik yang bisa kita lakukan kalau kita mau memperbaiki performance jaringan. Ya, dan jangan lupa adik-adik, jangan terlalu konsentrasi untuk teknik-teknik itu saja. Ada yang mudah kita lakukan sebenarnya dengan mengatur tab daripada trafo distribusi. Ya, dengan mengatur tab trafo distribusi tentu kita tidak membutuhkan tambahan peralatan, tidak membutuhkan perubahan pada jaringan, tinggal kita mengatur tab pada trafo distribusi. Nah, untuk melihat hasil daripada teknik-teknik tadi, kita membutuhkan perhitungan sebelumnya. Nah, perhitungan yang sudah disajikan tadi, sudah bisa adik-adik lihat, kita bisa menghitung berapa tegangan pada masing-masing titik rugi di masing-masing jaringan dan berapa rugi-rugi keseluruhan daripada jaringan. Ya. Nah, yang sering terjadi saya lihat metode menghitung rugi-rugi tegangan. Ya, sementara yang kita perlukan adalah berapa besar tegangan yang diterima oleh beban atau konsumen. Ya. Nah, fokusnya kita bukan berapa besar rugi-rugi yang terjadi pada saluran, tetapi seberapa besar tegangan yang diterima oleh konsumen. Nah, untuk bisa mengetahui besar tegangan yang diterima oleh konsumen, seperti contoh pada beban tunggal tadi, ya kita punya satu sumber, kemudian ada di ujung jaringannya ada satu beban. Nah, kita akan menanyakan dulu berapa besar tegangan di titik beban. Nah, kalau besar tegangan di titik beban belum kita ketahui, kita tidak akan mungkin mengetahui berapa besar arus yang mengalir pada saluran. Ya, jadi studi aliran beban tadi sebenarnya untuk memprediksi seberapa besar ya, tegangan pada masing-masing titik beban. Kalau tegangan pada masing-masing titik beban bisa kita ketahui, maka kita akan dengan mudah mengetahui seberapa besar arus yang mengalir pada jaringan. Jadi demikian adik-adik, kelihatan sepintas perhitungan yang disampaikan oleh Pak Agung Dwi tadi cukup rumit, tetapi kalau Anda lihat
pada iterasi kedua dan ketiga itu sebenarnya tinggal Anda mengcopy rumus-rumus yang sudah Anda buat pada iterasi pertama. Ya, jadi Anda pertama kali Anda bekerja, Anda menggunakan logika untuk membuat iterasi pertama. Begitu iterasi pertama Anda sudah selesai, untuk iterasi kedua Anda tinggal menambahkan satu rumus untuk memperbaiki tegangan di ujung jaringan. Ya, kalau rumus itu sudah Anda pasang di kolom pertamanya tadi, maka untuk perhitungan selanjutnya Anda tinggal copy saja rumus yang ada di atasnya. Ya, kita lakukan iterasi sampai nilai akurasi terpenuhi. Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan yang dimaksud dengan akurasi itu adalah nilai batas maksimum kesalahan perhitungan. Kalau kita bandingkan dengan data nanti seberapa besar kesalahan perhitungan kita. Oke, jadi demikian yang bisa saya tambahkan adik-adik. Ya, saya kembalikan ke Pak Agung Dwi sementara. Silakan Pak Agung.